Oke Pak, kita mulai Pak. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang Bu Priska. Senang bisa bertemu dengan ya, Pak Joni. Saya juga senang Bu. Kemarin Pak Joni meminta saya Bu. berdiskusi ya Pak ya. Kira-kira apa nih Pak yang mau kita diskusikan hari ini? Pertama saya mengucapkan terima kasih nih Bu buat Bu Priska nih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya ini coaching saya. Ini Bu, saya ini kan mau tahun ajaran baru ini Bu Priska. Iya Pak. Selama ini kan sekolah kami itu yang digunakan kurikulum 2013 K13. Nah, sekarang dengan kurikulum baru Merdeka Belajar ini seluruh mata pelajaran produktif itu Bu semua agak berubah sih. Nah, saya agak merasa malas gitu untuk mempersiapkannya, menyiapkan perangkatnya, ya semua pendukung lah Bu, perangkat pembelajaran untuk kurikulum Merdeka Belajar ini itu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Pak Joni tadi punya masalah karena adanya perubahan kurikulum ya Pak ya, dari kurikulum 2013 beralih ke kurikulum Merdeka ya Pak ya. Padahal saya sudah nyaman dengan K13. Iya, jadi Pak Joni ada perasaan malas tadi ya Pak ya untuk mempersiapkan persiapan di kurikulum yang baru ini gitu Pak ya. Padahal sudah nyaman di kurikulum yang lama gitu. Benar, Pak ya. Oke Pak. Dan kita nggak punya banyak waktu nih Pak. Kira-kira Bapak ingin mendapatkan apa nih dari diskusi kita hari ini Pak? Saya ingin biar saya gimana bisa mempersiapkan itu sedemikian rupa secepatnya Bu, agar proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik dan anak didik juga bisa memperoleh kompetensinya di bidangnya gitu loh Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Bapak berharap bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran dan lain-lain sesuai dengan kurikulum Merdeka yang ada saat ini ya Pak ya. Kemudian Bapak juga berharap tadi anak-anak bisa kompeten sesuai dengan tuntutan kurikulum ya Pak ya. Menurut Bapak nih, kalau supaya bisa menerapkan tadi mempersiapkan semua materi perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum saat ini, kira-kira tindakan apa menurut Bapak yang bisa Bapak ambil Pak untuk mencapai? Kalau hemat pemikiran saya begini Bu, saya rasa yang pertama saya harus sharing dulu ya, berbagi terlebih ke teman-teman satu MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran ya, terlebih mereka yang terkhusus yang sudah mengikuti dan melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar ini Bu. Itu yang saya rasa yang harus saya lakukan Bu. Saya pikirkan begitu Bu. Iya Pak, sharing tadi Pak ya, berbagi dengan teman-teman yang sudah mungkin mengikuti pendalaman mengenai kurikulum ini ya Pak ya. Iya Bu. Selain itu Pak, kira-kira apa lagi Pak? Selain itu mana ya? Saya rasa saya ngikutin diklat lah Bu, webinar gitu ya, atau mencari tutorial di kanal YouTube tentang modul yang akan saya ajarkan gitu loh. Nah itu sudah solusi yang cukup baik ya Pak ya. Tadi Bapak pertama memberikan solusi, Bapak bisa sharing dengan guru yang sudah lebih memahami dan sudah mengikuti diklat mungkin atau workshop mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian tadi Bapak juga menambahkan Bapak bisa mengikuti webinar tersebut secara langsung ya Pak ya. Jadi langsung meningkatkan pengetahuan Bapak mengenai kurikulum baru ini ya Pak ya. Itu sudah solusi yang cukup baik sih Pak menurut saya. Tapi kira-kira nih Pak, dari alternatif tindakan yang bisa Bapak ambil tadi, kira-kira hambatannya di mana nih Pak? Ya hambatan saya itu bukan, saya rasa karena kita juga sambil mengajar, sambil belajar, mempersiapkan bahan ajar dan sebagainya, belum lagi mengikuti guru penggerak. Saya rasa di waktu ini, pengelolaan waktu, belum lagi urusan pribadi. Intinya itulah Bu, manajemen waktu yang susah Bu. Hambatannya di manajemen waktu ya Pak ya. Bapak harus mempersiapkan materi, mempersiapkan perangkat pelajaran dan
melakukan peran lain, urusan pribadi dan lain-lain ya Pak ya. Ya Bu, belum lagi berpesta kan Bu. Belum lagi berpesta dan lain-lain ya Pak Iyalah, ya. Kira-kira Pak, menurut Bapak solusinya apa Pak dari hambatan yang tadi Pak? Saya harus punya schedule kayaknya, punya target, ya kan. Seminggu ini, yang pertama saya setelah sharing tadi, saya tentunya kan mendapatkan, saya harus buat lalu perangkat pembelajaran saya. Setelah perangkat pembelajaran itu saya buat, saya akan mencari bahan modul pendukung untuk bahan ajar saya. Saya rasa itu yang masalahnya Bu, yang membuat perangkat pembelajaran ini yang paling butuh waktu yang agak lama. Tapi saya akan usahakan Bu, karena ini sudah biasa kita ajarkan ya, guru produktif. Mudah-mudahan Bu sebulan ini bisa nih Bu. Oke Pak, jadi sebenarnya Bapak sudah punya solusi ya Pak ya dari permasalahan Bapak, terutama tadi masalahnya di waktu ya Pak ya. Ya Bu. Seperti Bapak bilang tadi, Bapak mungkin bisa menyusun schedule untuk bisa melakukan semua pekerjaan Bapak, terutama tadi dalam membuat rancangan pembelajaran yang untuk saat ini disebut modul ajar ya Pak ya. Iya, modul ajar, benar Bu. Kurikulum Merdeka ini. Berikutnya ini Pak, dari tadi alternatif yang Bapak berikan. Nah kira-kira alternatif mana nih Pak yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat? Pak, tadi kan yang pertama Bapak bilang Bapak bisa sharing dengan guru-guru yang sudah mengikuti diklat mengenai kurikulum baru ini, dan yang kedua tadi alternatifnya mengikuti webinar sendiri secara langsung gitu ya Pak ya. Kira-kira dari alternatif tersebut yang mana nih Pak yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat Pak? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat itu yang pasti menanyakan berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan guru MGMP yang sudah melaksanakan Merdeka Belajar. Itu paling utama yang harus saya lakukan dalam waktu dekat, dan mungkin setelah itu saya akan mengadopsi semua modul, perangkat pembelajaran dan sebagainya sambil saya sesuaikan dengan kelas yang akan saya ajarkan itu. Nah, jadi Bapak memilih tadi alternatif yang lebih cepat bisa dilakukan itu sharing ya Pak ya, dengan guru yang sudah mengikuti diklat program kurikulum Merdeka Belajar ini. Itu yang Bapak ambil tindakan yang lebih apa ya Pak ya, yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kira-kira kapan Pak bisa dilakukan? Saya rasa secepatnya, paling tidak bulan ini harus sudah selesai yang namanya modul dan materi dan sebagainya Bu, itu harus selesai dalam bulan ini. Oh, jadi Bapak bisa targetkan itu dalam bulan ini bisa selesai ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan apanya ya Pak ya waktunya. Kira-kira nih Pak, siapa yang bisa membantu Bapak atau mengingatkan Bapak untuk komitmen tersebut Pak supaya bisa berjalan sesuai harapan Bapak? Ya, yang pertama itu yang harus mengingatkan saya itu yang pasti rekan-rekan saya sesama guru produktif yang ada di sekolah saya ini. Lebih masih banyak senior saya di sini, dan di dalam rekan-rekan lah yang sejawat satu MGMP. Rekan-rekan, selain itu Pak, ada lagi yang mungkin bisa mengingatkan Bapak? Saya rasa ya atasan saya lah Bu, kepala sekolah mungkin, atau paling tidak wakakurikulum. Wakakurikulum ya Pak ya, ingatkan Pak Joni kapan bisa melakukan kolaborasi dalam mempelajari kurikulum Merdeka Belajar ini. Benar, ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, Bapak kan rencananya mengerjakannya dalam bulan ini. Bapak berkolaborasi dengan guru-guru yang sudah lebih memahami kurikulum ini mengenai pembuatan modul ajarnya dan lain-lain tentang perangkat pembelajaran di kurikulum ini ya Pak ya. Kira-kira kapan nih Pak kita bisa diskusi lagi tentang hasil kegiatan Bapak tadi dengan berkolaborasi? Kapan kita bisa diskusi lagi Pak dengan saya? Tadi kan saya punya target itu kan Bu, menyiapkan ini dalam waktu 1 bulan ini. Paling lama itu Bu, 1 bulan ini akan saya usahakan selesai semua perangkat pembelajaran tentang itu dan bahan pendukungnya. Saya rasa Bu, kalau boleh saya minta kesediaan waktu Ibu
kita refleksi ke 1 bulan ke depan. Bu Priska bisa nggak itu kan? Saya usahakan Pak, untuk Pak Joni saya bisa usahakan waktunya nanti. Berarti 1 bulan ke depan ya Pak ya. Iya Bu. Kita diskusi lagi. Nanti Bapak di situ memberitahu hasilnya seperti apa kira-kira hasil dari kolaborasi dan tindakan Bapak dalam hal mempelajari dengan rekan sejawat tadi ya Pak ya. Iya Bu. Ini sudah di ujung waktu kita nih Pak. Bu. Kira-kira Pak, apa yang sudah Pak Joni dapatkan dari diskusi kita hari ini Pak? Yang pertama tadinya saya masih bingung ya Bu ya, masih bingung. Yang tadi saya bilang agak malas memang. Ya memang begitulah Bu ya. Dengan intensitas apalagi saya kan di sekolah ini masuk pagi siang ya, murid kami agak banyak Bu. Ada 2.000 siswa ya kami. Jadi di kelas yang saya ajarkan saya ada 40 les. Tadinya saya malas ya karena itu saya ngajar harus buat ini, tapi dengan diskusi dengan ibu saya tertantang gitu ya, tertantang bagaimana cara menggunakan waktu itu sedemikian mungkin ya kan. Jadi manajemen waktu itu akhirnya saya bisa dapat arahan dari ibu tadi cukup bagus. Terus saya juga akhirnya dapat solusi, tidak pernah tadi saya terpikirkan bagaimana dengan MGMP ya kan, yang agak kurang diperdayakan, tapi saya lihat saya dapat solusinya tadi akhirnya oh iya benar juga, ternyata MGMP harus makin diberdayakan. Dan berikutnya saya jadi ada punya target waktu yang harus saya dapatkan, karena apapun ceritanya anak-anak harus pintar ya, anak harus belajar karena mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan haknya, kodratnya sebagai siswa untuk dapat ilmu dari kita guru-guru ya. Itulah yang cukup banyak saya dapatkan Bu, solusi dari Ibu. Saya sangat terima kasih tuh Bu dengan coaching kita ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya bersyukur bisa berdiskusi. Saya senang ya Pak ya bisa berdiskusi dengan Bapak, bisa membantu Bapak menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Sebenarnya Pak Joni udah punya solusi nih dari masalah Bapak sendiri gitu. Tadi awalnya Bapak malas untuk mengikuti beradaptasi Pak ya dengan kurikulum yang baru ini, sudah nyaman di kurikulum sebelumnya. Jadi pada hari ini berdasarkan hasil diskusi kita Bapak menemukan solusi. Saya sangat senang sekali Pak. Iya, saya juga bisa akhirnya dapat gini loh Bu. Tadi nggak pernah terpikir kita kan. Akhirnya oh iya ya, kita harus tetap mengadopsi apa yang sudah kita lakukan di kurikulum 2013. Apapun ceritanya ya kan Bu, nggak selamanya juga kurikulum 2013 itu tidak bagus ya kan. Ada pasti nilai-nilai positifnya. Nah, kita lebih tertantang lah, tapi dengan Merdeka Belajar ya saya sudah cukup menarik, cukup bagus lah kurikulum ini. Dan yang kita gurunya ini aja kan kayak saya ini Bu yang kurang antusias atau gagal move on gitu ya, istilah anak sekarang gagal move on, masih nyaman sering di zona nyaman gitu. Tapi dengan solusi yang tadi ke pembicaraan komunikasi coaching kita ini, saya sangat terima kasih Bu. Sangat berterima kasih. Tetap harus semangat ya Pak ya untuk yang namanya melakukan perubahan ya Pak ya, kita harus selalu pasti menghadapi tantangan ya Pak ya. Nah, jadi saya harap Pak Joni bisa mendapatkan semangat yang baru melalui coaching kita hari ini, melalui diskusi kita hari ini. Jadi Bapak bisa melakukan sebenarnya solusi tadi yang sudah Bapak miliki sendiri atas permasalahan Bapak, sehingga apa yang sudah Bapak targetkan bisa tercapai tepat waktu ya Pak ya. Jadi maaf nih Bu, sorry Bu. Apa ya, Pak? Bulan depan Ibu bisa kan? Tolong diusahakan lah Bu waktunya Bu. Bulan depan. Iya Pak, saya akan siapkan waktunya untuk minggu depan. Minggu depan kita bertemu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan refleksinya. Bulan depan Bu. Bulan depan ya Pak ya. Bulan depan nggak siap lah Bu. Aduh. Itu bulan depan ya Pak ya. Depan, Bu, ya. Ya, jadi bulan depan kita merefleksi ya Pak ya. Semoga kegiatan target Bapak bisa berjalan dengan baik. Ya, Bu. Dan saya tunggu nih Pak hasilnya. Ya, terima kasih, ya, Bu. hasil baiknya, kabar baiknya dari Pak Joni. Ya, Bu. Dan terima kasih Pak Joni. Ya, Bu. Terima Sudah kasih. berbagi pada hari ini, dan saya senang sekali bisa
berdiskusi dengan Pak Joni. Ya Bu, Terima kasih semoga Pak. kita Sampai sehat-sehat jumpa. bisa ketemu bulan Sehat depan. kita semua. Terima Sampai kasih. jumpa bulan depan. Terima Terima kasih kasih. Pak Joni. Terima kasih Bu.